Nah, ini cara menentukan persentasenya itu nanti juga harus sesuai. Ya. Sesuai dengan apa? Misalnya di sini paling besar apa? Frekuensi yang paling banyak itu yang mana? Favorit. Mie ayam ya. Maka nanti dalam persentase tentu saja mie ayam ini persentasenya juga paling besar. Frekuensinya paling besar yaitu 30%. Berarti nanti urutan yang berikutnya apa? Yang paling gede berikutnya. Ini dilihat ini. Oh, nasi goreng. Nasi goreng 25. Nomor 2 berarti sesuai. Terus ada bakso. Nah, ini bakso 20. Terus sate 15. Terakhir soto 10. Itu harus sesuai. Nggak boleh nih kalau di sini misalnya yang paling banyak itu mie ayam. Tapi ternyata oleh kita ngitung persentasenya paling banyak nasi goreng. Nggak sesuai. Berarti salah kita menghitungnya. Ada kesalahan. Gitu ya. Itu. Jadi ada kesesuaian antara eh, frekuensi, besar frekuensi dengan besar persen. Nah, persentasenya paling besar, frekuensinya juga paling besar. Nah, frekuensinya paling kecil juga dia paling. Ya, itu namanya perbandingan. Jadi intinya ya perbandingan kalau diagram lingkaran ini ya. Lanjut kita ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini dari kisi-kisi pertama ya. Menentukan persentase. Jika yang pertama itu jumlahnya 100, tadi jumlahnya 100 itu besar frekuensi sama dengan besar persen. Ini ya, ulang lagi karena tadi belum. Yang harus diingat ini besarnya persentase dalam lingkaran, setengah lingkaran, seperempat lingkaran ini. Kemudian dalam menyajikan jika jumlahnya sama dengan 100. Kalau jumlahnya sama dengan 100, besar persentase sama dengan besar frekuensi. Kalau kelipatan 100 atau faktor dari 100, bisa kita cari ini jumlah seluruh data biar jadi 100 diapakan. Kalau dikali berarti nanti tinggal kita kalikan semua frekuensi. Kalau dibagi berarti juga kita bagi frekuensinya. Kalau ini yang berikutnya kalau bukan kelipatan atau bukan faktor, kita cari dengan frekuensi dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Ya. Jadi caranya semuanya sama. Yang berubah coba kalian lihat, amatin. Menentukan persentase. Apa yang berbeda dari perhitungannya Pak John di sini? Kan langkahnya ini 12/40 kali 100. Yang berbeda kan cuma satu angka. Apa itu yang berbeda? Nih, frekuensinya ya. Ini yang atas ini. Ini siapa sih mencet dulu? 12. Kalau yang bakso 8, nasi goreng 10. Yang lainnya sama 100%. 40 semua penyebutnya ya ini. Ini sama. Yang berbeda hanya frekuensi datanya. Ya. Tuh. Nanti kalau Pak Den kasih soal bisa ya. Nah, untuk yang kedua kisi-kisinya adalah menentukan nilai data pada diagram lingkaran yang belum diketahui. Ya. Ada 3 langkah. 3 langkah itu 3 langkah baku. Wes kuwi carane. Cuman yang dihadapi masalahnya beda-beda. Maka langkah itu tetap dilakukan tapi tindakan kita yang berbeda. Nah, misalnya ini yang pertama adalah menentukan persentase setiap data. Menentukan persentase setiap data. Pak, kenapa Pak menentukan persentase setiap data? Karena besok nilainya pasti ada data yang belum diketahui nilainya. Contohnya ini, soto belum diketahui, nasi goreng tidak diketahui, bakso tidak diketahui. Tapi kita bisa mengetahui dari apa? Besaran persentase baku. Contohnya 100% untuk seluruh data. 50% untuk separuh bagian. Kemudian 25% untuk juring yang besarnya sebetulnya siku.
Itu yang menjadi patokan utama untuk menentukan persentase setiap. Yang kedua, setelah gambar kita lihat, ada bacaan. Bacaannya kita lihat. Di situ nanti akan kita cari langkah yang kedua. Menentukan persentase dari data yang diketahui dalam situ. Nah, ini nanti ada 4 kemungkinan. Nanti Pak Jen berikan contoh semua di sini ya. Dari jenis datanya, dari selisih datanya, dari jumlah dua datanya, atau bahkan dari seluruh data. Ada 4 kemungkinan. Kita pelajari 4 kemungkinan, semua soal yang nanti akan diberikan, insya Allah kita bisa tuntaskan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung soal pertanyaannya. Ya. Menghitung nilai suatu data dari pertanyaan yang diberikan. Ya. Yaitu persentase yang ditanya. Ini ada bagian pecahan ya. Bagian kiri, bagian kanan bukan pecahan. Yang bagian pecahan di sini adalah bagian persentase. Persentase yang ditanya, persentase yang diketahui. Persentase yang diketahui itu dari mana? Dari nomor 2. Nah, dari nomor 2 ini kita cari untuk menjadikan penyebut di langkah ketiga. Nah, persentase yang ditanya dari mana? Dari bacaan soal yang ditanya. Ya. Kemudian nilai yang diketahui, nah, itu berarti bukan berkaitan dengan persentase atau derajatnya. Misalnya dengan banyaknya anak, dengan berat penjualan, atau banyaknya buku, dan yang sifatnya itu satuannya apa? Kalau anak ya anak, kalau kilogram ya kilogram. Contohnya kita langsung masuk ya. Yang pertama adalah diketahui satu jenis data. Satu jenis data itu artinya diketahui satu jenis dengan data aslinya itu berapa. Contohnya ini. Sate, mie ayam, bakso, nasi goreng, soto, dan sate. Ya. Maka langkah pertama, sebelum kita menghitung berapa sih anaknya, itu kita menentukan persentasenya. Yang kita ketahui dulu misalnya, mie ayam 30% karena sudah dituliskan. Bakso, bisa kita cari dari mana? Kita bagi dua ini. Mie ayam dan bakso ini ternyata separuh bagian. Kalau mie ayam 30%, berarti bakso itu separuh bagian 50%, kurangnya 30%. 20%. Tulislah 20% untuk bakso. Nasi goreng, nggak ada tulisannya di sini, tapi di sini siku-siku ya. Biasanya nanti di sini ada simbol siku-siku, maka nasi goreng dengan 25%. Soto 10% sudah ada keterangannya. Sate, sate dari mana? Separuh bagian yang kiri, dikurangi nasi goreng 25%, kurangi soto 10%, sisanya 15%. Ya, bisa diikuti ya. Langkah kedua. Langkah kedua itu kita baca soalnya. Baca baca apa ya? Pengantarnya, bukan pertanyaan, tapi pengantar. Pengantar soal pernyataan. Banyak anak yang memilih sate sebagai makanan favorit, ada 9 anak. Ini yang memilih sate, ini ada 9 anak. Ya, ini penting ini. Kenapa penting? Ini nanti akan menjadikan perbandingan. Sate sebanyak 15%. Kita sudah cari tadi. Itu senilai aslinya itu 9 anak. Jadi sate 15% itu 9 anak. Kita dapat perbandingan. Untuk mengisi bagian persentase diketahui, yaitu 15%, dan nilai data yang diketahui 9. Kalau kemudian langkah berikutnya, kita masuk ke pertanyaan. Banyak anak yang memilih mie ayam dan bakso sebagai makanan favorit ada. Ada berapa? Kita nanti masuk ke langkah ketiga, menentukan persentase yang ditanya. Mie ayam 30. Kemudian bakso, ini ada kesalahan. Bakso itu ternyata 20 ya. Tadi tadinya mau ayam dan sate. Ayam dan bakso ini ya. Berarti diganti aja. Bukan 45. Tapi berapa mie ayam 30 ditambah bakso 50. Ini
Ini diganti. 50 kali 9, 450 dibagi 15. Ya. Hasilnya 30. Ini cara yang pertama. Jika diketahui satu jenis data itu nanti kita langsung dapat perbandingan antara data dalam bentuk persentase dengan anaknya itu ada berapa atau data aslinya itu ada berapa. Ya. Langkah kedua ini yang jika diketahui selisih dua data, soalnya masih sama, tapi redaksinya berbeda. Banyak anak yang memilih sate sebagai makanan favorit, 20 anak lebih sedikit daripada anak yang memilih nasi goreng. Ya. Jadi langkah pertama tadi sudah menentukan persentase. Kemudian kita langkah kedua. Maksud langkah kedua itu di sini sate lebih favorit lebih sedikit ya daripada nasi goreng. Ini penting. Ada kata lebih sedikit, lebih banyak, kan selisih, ya menunjukkan selisih. Kalau selisih berarti diapakan? Mbak Bilva, selisih diapakan Mbak? Persentasenya dikurangi, ya. Nasi goreng, meskipun di sini sebutkan sate lebih dulu, nasi goreng lebih akhir, tapi nasi goreng lebih besar. Berapa nasi goreng? 25%. Sate 15% dikurangi 10%. Nah, ini perbandingan yang didapat itu yang ini. Nah, penting. 10% itu sebanding dengan 20A. Kita masuk ke pertanyaan. Oh, di sini yang ditanyakan banyak seluruh anak yang didata. Kita masuk persentase yang ditanya. Kan nggak ada persentasenya Pak. Banyak seluruh anak itu yang didata berapa? Kalau seluruh menunjukkan berapa? Seluruh ini sama dengan berapa? Pak Jemprit ada kurung? Seluruh menunjukkan 100? Iya. Yang ditanya itu 100%. 100% per yang diketahui persentasenya tadi 10%. Sebanding dengan berapa anak? 20. 100% per 10% kali 20 anak. Ini ya. Ya 10 kali 20, 200A. Ini jika diketahui selisihnya. Pak, mungkin nggak nanti di sini ditanyakan jumlah dua data mungkin. Ini kan ini Majen memberikan kemungkinan ada 4. Jadi nanti ada 4 kemungkinan. Tadi yang pertama ditanyakan selisihnya ya. Kemudian yang ini ditanyakan yang ini jumlahnya, yang ini seluruhnya, seluruh datanya. Yang ketiga kita lanjutkan. Ya, yang jika diketahui jumlah dua data, jumlah dua data itu berarti ada data yang digabung. Langkah pertama tetap menentukan semua persentase. Ini Pak Jen soalnya samakan. Biar kita dapat frame yang sama. Banyak anak yang memilih mie ayam dan sate sebagai makanan favorit. Ada 135 anak. Banyak seluruh anak yang memilih bakso. Nah, banyak yang memilih bakso ada berapa jika makanan favoritnya 135 anak. Nih, langkah pertama sudah menentukan persentase. Langkah kedua, jumlah sate dan mie ayam. Jumlah sate dan mie ayam kita hitung. Sate 30%, mie ayam 15%. 45%. 45% sebanding dengan 135A. Kata dan pada soal itu menunjukkan jumlah ya. Ini gabungan ini, mie ayam dan sate ini digabung berarti di jumlah. Nah, terus langkahnya bagaimana? Yang ditanyakan cuma memilih bakso saja. Bakso berapa? 20%. Per yang diketahui ini penting ini ya. Persentase yang diketahui ini didapat pada langkah kedua.
Ada perbandingan dengan data yang diketahui aslinya. Kalikan 20/45 kali 135. 20 kali 135, 270 per 45, 6. Jadi siswa yang memilih bakso ada 60. Ya. Yang keempat, ini diketahui jumlah seluruh datanya. Ya. Diketahui seluruh datanya. Di sini banyak anak yang mengikuti pendataan, ada 400 anak. Selisih. Nah, ini yang ditanyakan selisihnya. Bakso dan sate. Ya. Berarti 100% itu sama dengan, nah ini, langsung kita tahu ya ini ya. 100% itu sama dengan 400. Langsung masukkan pertanyaan. Selisih, berarti dikurangi. Kenapa ini 5%? 5% pada perhitungannya. Kita cari selisih antara bakso dan sate. Bakso 20, sate 15. 20 dikurangi 15. 5%. 5% per 100 kali 400. 2000 dibagi 120 anak. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ini kemungkinannya macam-macam ya. Bisa diketahui jumlahnya, dimintanya selisihnya. Bisa diketahui. Itu kombinasi. Jadi bisa diacak. Tapi langkah patennya itu, langkahnya itu utamanya itu seperti ini. Tinggal kita memahami soalnya, yang mana yang dimunculkan. Ya. Latihannya ini ada satu. Ya. Nanti Pak Jen beri apa? Dan kirim saja ya nanti, atau dilihat di YouTube-nya nanti. Kemudian kalau mau membuat ini ya, misalnya membuat tabel, kemudian ada tabel, kemudian nah, ini sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi buah favorit, buah kesukaan, apel, jeruk, anggur, kemudian durian, mangga, ya. Jumlahnya frekuensi itu adalah banyaknya data. Misalnya ini 12, jeruk 8, anggur 9, ini 11, 10. Nah, coba sajikan nanti kalian cari persentasenya ya. Latihannya 2. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa ditulis. Yang pertama menyajikan diagram lingkaran. Yang kedua adalah menentukan data. Data yang kedua itu koleksi buku perpustakaan. Di sini yang diketahui banyak buku agama dan biografi. Oke. Salah, bukan agama yang diganti. Sains ini. Banyak buku sains dan biografi, ada 1080 eksemplar. Tentukan banyaknya buku agama. Berarti ini menentukan satu jenis data. Jumlah seluruh koleksi perpustakaan, jadi 100% data. Selisih buku ensiklopedia dan biografi, berarti ini selisih 2 data. Ya. Nanti bisa dikerjakan. Nanti diisikan jawabannya di YouTube ya. Silakan. Banyak buku agama berapa? Atau A berapa, B berapa, C berapa, gitu ya. Nih. Angka pertama ini menentukan banyaknya data. Kemudian langkah kedua
Menentukan persentase perbandingan dengan data asli. Ya, kemudian baru ke pertanyaan. Eh, siapa yang mau bertanya? Ada? Ini besok levelnya ini level 2 semua. Ya, level 2. Yang satu ngitung persentase, yang satu menghitung banyak data. Tapi yang banyak data ini tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang persentase. Ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan, bisa. Siapa? Kamu itu Oh, kok. Itu si Moy. mau bertanya? Jangan sampai besok ini ketika dimunculkan ini muncul pasti muncul karena fisiknya sudah muncul. Wajib juga siapa sebenarnya soalnya tapi belum selesai. Wajib Paten kok. memberikan kisi-kisi terus materinya apa yang kurang lebih mendekati ke kisi-kisi gitu ya untuk pelatihan. Tapi belum selesai jadi mohon maaf karena ya karena di akhir Ramadan masih besok bisa di semoga ada Lebaran ya habis dua bisa tuntas untuk di share vaksin. Ada yang mau tanya? Ya, ini Pak Desktop share. Siapa yang mau bertanya? Ayo, silakan, boleh. Materi yang baru ya tentang pola bilangan. Pola bilangan silakan nanti dipelajari. Di Ultra itu sudah banyak. Ya, memang harus menggunakan pemahaman logika. Pemahaman logika itu bisa jadi nanti itu jarak atau selisih dua bilangan yang berurutan atau juga bisa hasil perkalian dari dua bilangan yang berurutan. Itu kita harus apa ya memahami dengan logika. Karena itu memang kalau untuk di kelas SD sebenarnya tidak terlalu dalam ya beda dengan pola bilangan Pak di SMP yang sudah menggunakan rumus. Tapi sebenarnya belum menggunakan rumus kalau untuk SD. Masih standar kita mengamati pola bilangannya. Oh ini ditambah berapa atau harus dijumlahkan atau harus dikalikan. Nah, masih 1 menit? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Bisa menguasai ya? 2 soal ini jadi bisa diharapkan besok. 2 soal itu kalau hitungan matematika 6,67 ya. Satu soal itu 33,33 ya. Jadi 2 soal ini bukan termasuk soal yang level mudah. Jadi yang level mudah ada 6 kemarin Pak Jensek itu fisiknya. Ini termasuk yang level sedang tapi tidak sulit. Tetap masih kategori mudah. Dan sering diulang-ulang harapannya eh, bisa maksimal ya. Kalau nggak ada kita cukupkan bisa dilanjutkan nanti untuk tilawahnya ya puasanya atau yang semalam itikaf ya, bisa untuk istirahat